Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali kita bisa melanjutkan perjalanan ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa hipnosis adalah kondisi trans yang alami. Sekarang, mari kita bedah mesin yang membuat semua itu terjadi. Kita akan membicarakan dua pemain utama di dalam kepala Anda, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ini sebelumnya, tapi mari kita lihat bagaimana mereka bekerja dalam konteks hipnoterapi. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah spektrum. Di satu sisi, ada pikiran sadar atau conscious mind. Ini adalah bagian dari diri Anda yang sedang mendengarkan saya sekarang. Bagian ini bersifat logis, analitis, dan rasional. Ia suka dengan angka, kata-kata, dan urutan yang teratur. Pikiran sadar sangat hebat dalam menganalisis masalah, tapi ia punya kelemahan. Ia seringkali kaku dan terbatas. Ia hanya menyimpan memori jangka pendek dan seringkali bertindak sebagai penjaga gerbang yang skeptis. Di sisi lain, ada pikiran bawah sadar atau unconscious mind. Nah, disinilah letak keajaibannya. Pikiran bawah sadar tidak berpikir secara linear atau logis. Ia bekerja menggunakan imajinasi, perasaan, intuisi, dan simbol. Ini adalah gudang penyimpanan raksasa yang menyimpan semua memori jangka panjang Anda. Semua pengalaman hidup Anda sejak kecil tersimpan di sini. Ia juga adalah tempat tinggal bagi emosi dan kebiasaan Anda. Mengapa kita perlu hipnoterapi? Masalahnya adalah, seringkali pikiran sadar kita terlalu protektif. Ia membangun tembok pertahanan. Misalnya, Anda ingin berhenti merokok secara sadar, tapi pikiran sadar Anda punya 1000 alasan logis untuk menolaknya. Pikiran bawah sadar, sebaliknya, adalah teman yang lebih fleksibel. Ia kreatif dan lebih terbuka terhadap perubahan. Dalam hipnoterapi, kita menenangkan si penjaga gerbang, yaitu pikiran sadar, agar kita bisa berbicara langsung dengan pikiran bawah sadar untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru. Lalu, bagaimana kita sampai pada pemahaman ini? Sejarah hipnosis sebenarnya sangat menarik, seperti sebuah evolusi dari sihir menjadi sains. Mari kita mundur sedikit ke abad ke-18. Dulu, ada seorang tokoh bernama Franz Mesmer. Dia percaya bahwa ada energi magnetis yang bisa menyembuhkan, yang disebutnya animal magnetism atau magnetisme binatang. Gayanya sangat flamboyan, menggunakan jubah dan tongkat besi. Meskipun ia berhasil menyembuhkan orang, metodenya dianggap mistis, dan ia akhirnya dikucilkan oleh dunia medis. Kemudian di abad ke-19, muncul James Braid, seorang dokter bedah dari Inggris. Dialah yang pertama kali menggunakan istilah hipnosis atau hipnotisme. Braid menyadari bahwa fenomena ini bukanlah mistis atau magnetis, melainkan sebuah kondisi fokus psikologis. Dia biasa menggunakan kotak penyimpan pisau bedahnya yang mengkilap untuk membuat pasien fokus hingga masuk ke dalam trans. Ini adalah langkah awal hipnosis menjadi ilmiah. Lalu ada Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Awalnya Freud menggunakan hipnosis, tapi kemudian meninggalkannya karena dia merasa tidak cukup ahli sebagai hipnotis. Namun, Freud berjasa besar dalam mempopulerkan konsep pikiran bawah sadar yang kita gunakan hari ini. Dan akhirnya, kita sampai pada tokoh yang paling penting dalam hipnoterapi modern, Milton Erickson. Sebelum Erickson, hipnosis seringkali dilakukan dengan gaya otoriter atau old style. Anda mungkin membayangkan hipnotis zaman dulu yang berkata dengan suara berat, "Tatap mata saya, Anda akan tidur." Erickson mengubah segalanya. Dia adalah seorang psikiater jenius yang menggunakan pendekatan permisif. Erickson tidak memerintah pasiennya. Dia mengajak mereka mengobrol. Dia menggunakan cerita, metafora, dan bahasa yang lembut untuk membimbing pasien masuk ke dalam trans tanpa mereka sadari. Pendekatan inilah yang membuat hipnoterapi menjadi sangat manusiawi, hormat, dan efektif seperti yang kita pelajari sekarang. Jadi, dalam kursus ini, kita tidak akan menggunakan gaya sihir ala Mesmer atau gaya perintah yang kaku. Kita akan menggunakan pendekatan modern yang elegan untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Di video berikutnya, kita akan mulai masuk ke bagian praktik. Saya akan mengajarkan Anda tentang seni memberikan sugesti, bagaimana merangkai kata-kata yang bisa memprogram ulang pikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.